Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 33 sesi Senin 2. Saya Dewi Bunga Anggreni Pratiwi, NPM 240 320 100 106. Dan saya Joy Claudio Palma dengan NPM 240 320 100 140. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar simulasi komputer 2026 yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Kulkas di PT 33 Interior dengan Software Flexim. Di sini yaitu ada logo perusahaan kami. Oke. Nah, perkembangan teknologi industri menuntut perusahaan untuk merancang produksi yang efektif dan efisien supaya mampu memenuhi kebutuhan pasar secara optimal. Nah, dalam sistem manufaktur, berbagai permasalahan seperti antrean, bottleneck, idle time, dan juga ketidakseimbangan kapasitas produksi sering terjadi, sehingga diperlukan metode analisis yang tepat sebelum sistem diterapkan secara nyata. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah simulasi sistem diskrit dengan bantuan software flexing untuk bisa merepresentasikan dan juga menganalisis perilaku sistem produksi secara visual dan interaktif. Pada penelitian ini, simulasi diterapkan pada sistem produksi kulkas di PT 33 Interior yang memproduksi 5 jenis kulkas, yaitu satu pintu, dua pintu, side by side, French door, dan juga showcase. Nah, sistem produksi dirancang mulai dari inspeksi bahan baku hingga proses finishing dan juga pengemasan untuk bisa dianalisis performanya seperti utilisasi resource, waktu proses, output produksi, dan juga potensi dari bottleneck sendiri. Nah, hasil penelitian diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi serta meningkatkan efisiensi sistem produksi melalui pengaturan kapasitas, penggunaan sumber daya, dan perbaikan layout produksi. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana alur sistem produksi kulkas pada PT 33 Interior dapat direpresentasikan menggunakan simulasi sistem diskrit. Lalu, bagaimana penggunaan software Flexim dalam memodelkan sistem produksi kulkas pada PT 33 Interior. Selanjutnya, bagaimana sih hasil analisis performa sistem produksi kulkas berdasarkan model simulasi yang telah dibuat. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu merepresentasikan alur sistem produksi kulkas PT 33 Interior menggunakan simulasi sistem diskrit, lalu membuat model simulasi sistem produksi kulkas menggunakan software Flexim, dan juga menganalisis performa dari sistem produksi kulkas berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu membantu memahami penerapan simulasi sistem diskrit dalam sistem produksi industri elektronik. Dua, memberikan gambaran visual mengenai alur produksi kulkas menggunakan software Flexim, dan juga membantu mengidentifikasi potensi hambatan dan juga meningkatkan efisiensi sistem produksi. Nah, adapun asumsi-asumsinya, yang pertama, seluruh mesin dan operator bekerja dalam kondisi normal selama simulasi berlangsung. Selanjutnya, tidak terjadi kerusakan mesin maupun keterlambatan bahan baku selama proses produksi. Lalu, yang terakhir, alur produksi berjalan sesuai urutan proses yang telah ditentukan pada sistem. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam desain perusahaan, di mana kita akan masuk ke dalam deskripsi dari perusahaan terlebih dahulu. PT 33 Interior merupakan perusahaan yang bergerak di bidang interior dan elektronik, dengan fokus pada produksi kulkas modern yang menggabungkan desain estetis dan teknologi elektronik. Perusahaan ini memproduksi serta mendistribusikan berbagai jenis kulkas dengan mengutamakan kualitas, efisiensi energi, dan desain yang modern. PT 33 Interior juga berfokus pada pengembangan teknologi pendingin yang ramah lingkungan dan tahan lama. Produk yang dipasarkan terdiri dari 5 jenis kulkas, yaitu kulkas satu pintu, kulkas dua pintu, kulkas side by side, kulkas French door, dan kulkas showcase, di mana kelima varian tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan komersial. Untuk visi dari perusahaan sendiri yaitu sebagai berikut: menjadi perusahaan interior dan elektronik terkemuka yang inovatif, modern, dan terpercaya dalam menghasilkan produk kulkas yang berkualitas tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengikuti perkembangan teknologi dan desain masa depan. Untuk misi perusahaan sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan produk kulkas yang berkualitas, tahan lama, dan hemat energi dengan desain yang modern dan menarik. Yang kedua, mengembangkan inovasi teknologi pendingin yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan zaman. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan melalui produk yang fungsional dan berkualitas tinggi. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme dan kreativitas perusahaan dalam bidang interior dan elektronik. Yang kelima, menjalankan bisnis secara berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas, kepuasan pelanggan, dan lingkungan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan terkait dengan logo perusahaan kita, yaitu PT 33 Interior, yang dimana logo PT 33 Interior sendiri memiliki desain yang sederhana dan modern, yang menggambarkan profesionalisme, kreativitas, serta inovasi perusahaan. Warna biru tua melambangkan kepercayaan, stabilitas, dan kualitas kerja.
Sedangkan aksen emas memberikan kesan yang elegan dan mewah. Bentuk atap rumah menunjukkan fokus perusahaan pada bidang interior dan kenyamanan hunian. Sementara itu, angka 33 yang menyerupai jalur elektronik mencerminkan teknologi, kreativitas, dan modernitas dalam desain. Secara keseluruhan, logo ini merepresentasikan terkait dengan perusahaan interior dan elektronik yang profesional, modern, dan terpercaya. Dan berikut sendiri adalah desain dari sistem produksi alur dari pembuatan kulkas di PT 33 Interior yang kami gunakan nantinya pada software Flexim. Untuk data dan asumsinya dapat dilihat pada layar yang telah ditampilkan, terdapat 10 aktivitas kerja yang dimulai dari inspeksi bahan baku, pemotongan bahan, pembentukan bodi, pemasangan isolasi, perakitan pendingin, pemasangan kelistrikan, pengisian refrigeran, pemasangan komponen, pengujian kualitas, dan finishing dan pengemasan dengan persentase untuk bahan baku sebagai berikut. Yang pertama terdapat plastik 25%, logam 25%, dan komponen 50%. Untuk urutan dari tahapan penelitiannya adalah sebagai berikut. Dimulai dari yang awal, kemudian dilanjutkan untuk ke studi lapangan dan studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, identifikasi, dan asumsi-asumsi. Lalu untuk pengumpulan data, terdapat 4 pengumpulan data. Yang pertama yaitu data waktu proses kerja, yang kedua data kegiatan pada stasiun kerja, yang ketiga data layout pada lantai kerja, dan yang keempat data material handling. Lalu selanjutnya terdapat pengolahan data yang menggunakan simulasi diskrit dengan software Flexim, lalu terdapat bagian verifikasi dan validasi, lalu terdapat bagian hasil dan pembahasan, kemudian terdapat kesimpulan dan saran, dan diakhiri dengan selesai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke running software-nya. Di sini aku sudah bikin alur proses yang sesuai dengan model konseptual yang sudah dibikin sebelumnya. Tapi sebelum itu aku akan jelaskan satu-satu mengenai elemen-elemen apa saja yang digunakan pada alur proses produksi kulkas di PT 33 Interior ini. Nah, yang pertama dimulai dari kedatangan bahan baku. Di sini kedatangan bahan baku kita gunakan fixed resources yaitu source sebagai titik awal bahan baku mulai datang. Lalu di sini ada fixed resource queue, dia digunakan untuk tempat sementara suatu bahan baku setelah dia datang. Di sini kita pakai tiga yaitu plastik, logam, dan juga komponen. Lalu di sini ada yang namanya prosesor. Nah, prosesor itu digunakan pada saat suatu proses itu dimulai. Nah, di sini ada dua, ada prosesor dan juga multiprosesor. Nah, untuk multiprosesor sendiri itu ialah digunakan pada saat proses ini itu dilakukan secara bersamaan. Jadi di dalam multiprosesor ini nanti terdapat dua proses sekaligus, sedangkan untuk prosesor ini hanya digunakan pada satu proses saja. Lalu ada operator pastinya sebagai eh, operatornya. Lalu di sini ada yang namanya combiner. Nah, di combiner ini kita gunakan sebagai proses pemasangan komponen karena di pemasangan komponen ini dari bahan baku logam dan plastik itu digabung dengan komponennya. Jadi di sini kita gunakan combiner. Ya, selanjutnya kita minta bantu dari transporter sebagai operatornya untuk membawa bahan plastik dan juga bahan logam dari tempat penyimpanan yang akan digunakan untuk proses pemasangan komponen. Lalu di sini kita juga pakai multiprosesor lagi karena kita gunakan dua proses dengan waktu yang bersamaan, yaitu pemasangan listrik dan juga pemasangan dari refrigerannya. Lalu selanjutnya prosesor lagi dan terakhir ada combiner karena di sini tahap finishing dan pengemasan dijadikan satu. Dan akhir kita gunakan sink sebagai titik akhir dari distribusinya. Nah, di sini kan aku sudah bikin alur-alur dan koneksinya dari setiap elemen. Nah, di sini aku sekalian mau mencontohkan, mengingat Q prosesor dan Q lagi itu adalah salah satu grup yang ada di fixed resource. Elemen-elemen yang ada di fixed resource. Jadi kita gunakan yang namanya connect objects A. Jadi ini itu dia mengkoneksikan elemen-elemen yang menjadi resource utama. Jadi kita connect seperti ini.
Nah, untuk operator, operator ini adalah orang yang membantu untuk melakukan tugasnya. Jadi, jangan gunakan koneksi port A, tapi gunakan connect center port S untuk bisa eh, menggabungkan atau mengkoneksikan elemen dari fixed resource dan juga task executor selaku operatornya. Nah, caranya kita klik prosesor ke operator dan juga ke queue-nya. Nah, selanjutnya setelah kita bikin alur prosesnya, kita masuk ke input datanya. Nah, di input data ini kita mulai dari yang kedatangan bahan baku. Di sini kita pilih yang inter-arrival time. Kenapa? Karena memang waktu yang kita butuhkan itu bukan waktu yang terencana seperti itu. Terus flow item class, jadi ini adalah eh, bentuk fisik dari bahan baku yang merepresentasikan bentuk fisik dari bahan baku yang nantinya akan datang. Kita pakai box saja, terus arrival at time-nya 0, terus di sini kita ganti yang ke ini periodic rates. Nah, karena ini PT 33 Interior ini adalah PT besar, jadi kita gunakan yang daily rates custom weekly repeat. Jadi nanti bahan bakunya akan datang setiap minggunya. Di sini kita tetap di 100 per sorry, kita ganti ke 0 aja Saturday dan Sunday. Jadi tidak ada bahan baku yang datang di hari itu. Kita masuk ke flow. Di flow kita tidak perlu mengubah apa-apa. Selanjutnya kita ke triggers. Nah, di triggers ini kita plus, terus kita yang ke on creation. Selanjutnya kita klik yang data. Habis yang data, kita klik yang set item type. Nah, di sini kita set item type-nya ini. Kita ganti ke yang itu. Selanjutnya kita plus, terus kita ke yang visual. Yang visual kita set color by case di sini. Karena ada tiga bahan baku yaitu plastik, logam, dan komponen. Jadi aku mau yang pertama kita klik sampai tiga ini dulu. Terus yang pertama itu aku mau plastiknya warna putih. Terus logamnya aku kasih warna abu-abu atau grey. Terus yang terakhir untuk komponen aku kasih warna black. Terus setelah itu kita ke set item type by percentage. Nah, di sini itu kalian masukkan persentase dari bahan baku yang nantinya masuk ke perusahaan. Nah, untuk yang pertama, untuk plastik aku di 25%. Logam juga sama 25%, sisanya yaitu komponen sebesar 50%. Seperti ini. Kita lihat, cek dulu, set color by case, set item by percentage, lalu set item type-nya yaitu item type. Selanjutnya kita klik apply dan klik OK. Nah, lanjut ke Q. Di Q ini kan ada beberapa. Di sini bahan baku plastik yang pertama. Nah, di sini karena tadi 25%, jadi aku asumsikan bahwa plastik ini nantinya datang di 250. Jadi nanti maksimum kontennya di 250 bahan baku plastik. Terus kita nyalain aja perform patchingnya. Flow-nya tetap nggak usah kita nyalain. Langsung kita klik apply dan oke. Begitu juga ini sama. Ini di 250. Flow tidak usah, langsung apply dan oke. Lanjut, kita ke prosesor. Nah, di prosesor ini itu adalah proses mulai proses yang namanya proses produksi. Nah, inspeksi plastik, di sini aku nyalain dulu flow-nya. Kita use transport karena nanti kita gunakan operator untuk bisa membantu pengerjaan dari proses produksinya. Nah, untuk bisa kita tahu operator mana yang kita gunakan, kita bisa klik yang sebelah yang paling kiri itu, terus port number kita lihat di sini. Nah, operator satu. Kenapa operator satu? Karena ini bagian prosesor itu nyambung ke operator satu. Jadi kita klik operator satu saja.
Seperti itu. Nah, kita balik ke yang prosesor. Nah, di sini ada setup time. Jadi, di dalam prosesor dan juga multiprosesor nanti kita akan sering melakukan yang namanya setup time. Nah, setup time ini bisa disiapkan terlebih dahulu melalui Excel data waktu proses yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah eh, pros data waktu proses produksi dari 10 aktivitas kerja yang sudah aku buat. Nah, di sini kita pakai detik. Kita pakai satuan detik. Nah, untuk setup time-nya, caranya kita copy data waktu dari aktivitas inspeksi bahan baku. Lalu kita lanjut masuk ke flexing lagi, terus kita ke statistik, lalu ke expert fit. Nanti kalau udah masuk ke expert fit, kita klik new, kita komen hapus, hapus komen, terus ini kita tulis inspeksi bahan baku. Kita klik OK. Kita klik OK terus ke analyze. Nah, setelah itu, setelah kita analyze, kita enter data, kita enter our edit data values, apply, paste, add, and from clipboard. Oke, yes, dan done. Setelah itu kita ke models, kita ke yang automated fitting. Nah, kita cek apakah hasil evaluation-nya good. Jika hasil evaluation-nya good, maka artinya data waktu kalian sudah normal. Nah, selanjutnya kita done aja. Lanjut ke applications. Kita ke simulation, sorry. Ya, kita ke simulation representation. Kita klik yang flexim. Terus kita apply. Nah, kita klik ini, lalu kita copy. Kita copy, oke, done, done. Lalu kita kembali ke flexim. Nah, setelah kita kembali ke flexim, kita klik bagian prosesornya lagi. Akhirnya kita ganti setup time-nya, lalu kita paste. Nah, ini kita hapus, lalu kita ketikkan get stream dalam kurung current. Nah, ini di akhir tutup kurungnya 2 kali. Selanjutnya, flow sudah karena flow-nya tadi di use transport yang port number 1. Kita apply. Nah, selanjutnya kita lanjut ke penyimpanan plastik. Nah, di sini adalah tempat dari si plastik setelah diinspeksi. Kita tetap di 250. Nah, untuk flow-nya tidak usah kita gunakan karena nanti otomatis dari eh, prosesor bahan baku dari prosesor ini akan mengalir ke tempat penyimpanan plastiknya. Operator ini hanya membantu dalam proses dari inspeksi plastik itu tadi. Kita apply. Nah, lanjut ini juga kita akan lakukan hal yang sama untuk memasukkan setup time-nya. Copy dari sini aja. Nih, setup time. Flow-nya kita nyalakan. Operator 2 klik play dan oke. Ini juga sama di 250. Mematikan saja. Nah, selanjutnya di sini dari penyimpanan plastik dan penyimpanan logam kita pecah ke 5 proses kerja. Maaf, 5 proses kerja dari 5 jenis kulkas yang diproduksi oleh PT 33 Interior. Nah, caranya untuk supaya dari penyimpanan plastik ini bisa ke 5 jenis alur proses kerja, kita setup di flow ini send to portnya kita ganti yang round robin. Jadi round robin ini nanti bisa bantu eh, memecah barang atau bahan baku yang ada di queue atau penyimpanan plastik itu ke 5 jenis kulkas yang akan kita buat seperti itu. Jadi kita ganti ke round robin. Kita apply dan oke. Begitu juga hal yang sama di yang penyimpanan logam. Nah, selanjutnya untuk bahan yang ketiga yaitu komponen. Di sini komponennya kan ada 50 ya. Tadi kan 500 berarti di sini aku 50%, jadi di sini aku asumsikan 500. Terus performance benching sini nggak usah dinyalakan. Nah, lanjut ke sini itu sama setup time-nya seperti tadi.
Flow-nya juga kita nyalakan use transport, kita gunakan yang operator 3. Terus di penyimpanan komponen juga sama, berarti ini 500. Performance mesinnya aku nyalakan, flow-nya tidak usah di flow use transfernya tidak usah dinyalakan. Nah, nantinya ini akan lanjut ke barang yang sudah dikombin gitu. Jadi tidak perlu eh, melakukan proses 5 jenis berbeda berbeda tadi karena memang komponen-komponennya itu hampir sama di setiap kulkas. Yang membedakan hanya bentuk fisik maupun komponen-komponen bodi yang ada di luar maupun di dalam. Yang ini tuh kayak komponen-komponen seperti mesin-mesinnya seperti itu tuh hampir sama semua. Nah, lanjut kita yang menuju multiproses satu 2 SBS, FD, dan juga SC. Nah, lanjut kita ke bagian fixed resource queue yang menuju multiprosesor. Nah, di sini ada multiprosesor kulkas 1, multi menuju multiprosesor kulkas 2, kulkas SBS, kulkas FD, dan juga kulkas SC. Nah, di sini kita klik tadi kita kan bikin di 250 juga. Nah, di sini kita ganti ke 50. Kenapa 50? Soalnya dari 250 penyimpanan plastik ini kita pecah ke 5. Jadi 50, 50, 50 seperti itu. Performance perform benchingnya kita samakan, flow-nya kita use transport ke yang operator 5. Nah, ini sudah flow-nya kita sudah nyalakan di use transport operator 5. Lanjut ke multiprosesor. Nah, di dalam multiprosesor ini sudah seperti yang sudah aku jelaskan tadi bahwa terdapat 2 proses dalam satu waktu sekaligus. Nah, di sini ada pemotongan bahan baku dan juga pembentukan bodi. Nah, untuk proses time-nya itu kita lakukan hal yang sama, kita salin dari Excel, lalu kita copy ke Experfit untuk bisa kita ambil codingannya. Setelah itu, kita masuk ke Excel lagi, kita copy yang pemotongan bahan baku. Lalu kita masuk langsung ke langsung masuk ke Experfit, kita bikin new, hapus. Nah, ini pemotongan bahan baku. Kita analyze, enter data, enter or edit, apply, kita paste, kita OK, yes, and done. Itu model, kita yang automated fitting, kita cek apakah hasil evaluasinya good. Sudah hasil good, maka kita lanjut ke application, simulation representation, flexing, apply, dan kita copy. Oke, done. Done. Lanjut, kita masuk lagi ke Excel. Sorry, ke flexingnya. Nah, kita salinlah di process time. Lalu di sini akhirnya kita ganti ke get stream current. Setelah seperti ini, kita nyalakan flow-nya. Di transport, kita pakai yang operator 5. Begitu juga yang pembentukan body, kita lakukan hal yang sama. Kita salin, masuk ke expert fit, analyze, enter data, apply. Yes, okay, yes. And done. Models, automatic fitting, kita lihat hasilnya good. Yaitu ke application, simulation representation. Ini make a default juga nggak apa-apa guys. Apply, dan kita salin. Oke, lanjut. Masuk lagi ke dalam fleximnya. Ini kita salin aja, terus kita ganti ke get string. Nah, lakukan hal yang sama ke 4 multiprosesor yang lainnya. Nah, jika muncul dari compiler konsol ini ada error di dalam multiproses 1, variabel auto proses 2. Oh, proses 2 syntax error, maka di pembentukan body. Nah, setelah kita cari errornya di mana? Cara baca itu di multiproses 1, bagian proses 2. Nah, proses 2 ini kan pembentukan body. Kita lihat nih, ada sintaks yang error. Nah, ini tuh sebelumnya lupa kita hapus. Baik, kita oke. Kita cek lagi di debug, terus compiler konsol sudah tidak ada. Di sistem konsol juga sudah tidak ada. Kita bisa lakukan hal yang sama ke 4
jenis kulkas. Nah, ini nanti pasti bakal sama di waktu pemotongan bahan baku dan waktu dari pembentukan bodinya. Nah, setelah kita lakukan hal yang sama ke empat jenis kulkas yang akan diproses di pemotongan bahan baku dan juga pembentukan bodi, kita lanjut ke menuju pemasangan isolasi. Di sini sama seperti dengan menuju multiproses yang tadi ya, teman-teman. Kita lakukan hal yang sama. Flow kita pakai yang operator berapa tadi? Operator 10. Operator 10. Baik, oke. Begitu juga seterusnya. Ini langsung kita nyalakan nggak apa sih, guys. Kita lanjut masuk ke proses kedua, proses ketiga, empat. Setelah inspeksi pemotongan bahan baku, pembentukan bodi, kita lanjut ke pemasangan isolasi. Di sini kita klik, kita atur dulu flow-nya. Nah, karena ini prosesor, yaitu tempat melakukan suatu proses, kita balik lagi ke Excel, kita salin yang data waktu dari si ini pemasangan isolasi. Masuk lagi ke Expert Fit, klik New, yang pemasangan isolasi. Klik Analyze, Data, Enter, Enter, Apply, Paste, OK. Yes, dan automated fittingnya kita lihat hasilnya good. Terus yang simulasi representation, apply, kita copy. Lanjut ke vaksin. Kita setup time-nya kita ganti. Get stream. Ini. Ini. Lalunya kita nyalakan, sudah kita nyalakan itu. Nah, kita lakukan hal yang sama ke empat jenis kulkas dengan proses pemasangan isolasi. Nah, di hal yang sama kita masuk ke fixed resource queue di menuju perakitan dari pendinginnya. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Ini di 250, sorry, 50, performance benching, flow, use transport. Nah, selanjutnya juga kita lakukan hal yang sama di perakitan pendingin. Di sini kita salin lagi data waktu dari yang perakitan pendingin. Kita masuk ke Exprofit lagi. Hmm, Analyze, enter, enter, apply, paste, oke, dan model kita lihat apakah good, yes, application, simulation representation, apply, dan kita salin. Masuk ke flexing kembali. Hmm. Terus flow-nya juga kita use transport kita nyalakan.
Begitu juga kita lakukan hal yang sama ke 4 jenis produk kulkas yang lainnya. Nah, lanjut ini yang sebelah sini. Ini tadi sudah selesai guys ya. Nah, di menuju pemasangan komponen, kita totalkan di 500. Karena total dari plastik dan logam itu di 500 pieces. Nah, flow, use transportnya kita cek. Kita gunakan transporter satu. Nah, selanjut kita di pemasangan komponen, combiner. Di sini sama seperti yang prosesor, jadi kita salin juga data waktunya yang pemasangan komponen. Please extension. Sini ya flow-nya tanyakan transporter satu. Ya, ini transport. Nah, selanjutnya kita lakukan juga hal yang sama di proses-proses yang lainnya dan juga queue yang lainnya hingga selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengatur waktu yang akan kita gunakan untuk eh, alur proses produksinya. Ini kita akan klik yang ini, terus kita ke date and time. Stop time kita nyalakan. Kita stop time di jam 5 sore. Nah, ini kita coba. Nah, di sini tuh di daerah kedatangan bahan baku itu ada yang salah, guys. Terus kita stop lalu kita isi reset. Nah, di sini yang salah yaitu di bagian label doesn't exist. Bagian triggers kita lihat ini bukan set item type, tapi kita tambahkan yang set label. Nah, ini yang produk. Kita coba silang lagi dan kita coba run. Nah, untuk bagian flow-nya, send to port-nya ini kita ganti ke yang port by case. Jadi nanti akan muncul di 3 case. Ini kita klik 3 kali supaya nanti case 1, port 1, case 2 di port 2, port 1, case 3 di port 1. Kita coba apply dulu dan kita coba running. Oh ya, berarti yang di kedatangan bahan baku ini, ya, kita ganti dulu. Nah, ini kita ganti ke port 1, port 2, dan port 3. Sesuai dengan 3 komponen bahan yang sudah kita buat. Masih ada yang salah. Creation trigger, send to port, creation trigger, dan send to port. Nah, selanjutnya akan kita coba running. Ini bahan bakunya sudah mulai datang. Komponen logam plastik. Sudah diproses. Kita lihat di bagian sync. Inputnya sudah mulai berjalan, artinya pemodelan yang kita bikin di dalam Plexim, sistem yang kita bikin sudah
berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam model konseptual yang di sini terdapat Activity Cycle Diagram, yaitu ACD, di mana mulai dari tahapan awal yaitu inspeksi lalu bahan baku, kemudian masuk ke dalam antrian selanjutnya untuk proses selanjutnya terdapat pemotongan bahan baku, lalu masuk ke dalam antrian untuk proses selanjutnya, kemudian terdapat pembentukan bodi, kemudian kita masuk ke dalam antrian selanjutnya untuk ke pemasangan isolasi, kemudian masuk ke dalam antrian berikutnya untuk ke perakitan pendinginan. Habis itu kita masuk ke dalam antrian berikutnya ke dalam proses pemasangan kelistrikan, masuk ke dalam antrian untuk masuk ke dalam proses pengisian refrigeran, lalu kita masuk ke dalam antrian selanjutnya untuk masuk dalam proses pemasangan komponen, kita masuk ke dalam antrian selanjutnya untuk masuk ke dalam pengujian kualitas, dan masuk ke dalam proses atau antrian untuk proses yang terakhir yaitu finishing dan pengemasan, lalu barang akan dimasukkan ke dalam gudang untuk siap didistribusikan. Untuk hasil dari model simulasi yang kita telah running melalui software FlexSim sendiri adalah sebagai berikut ini. Mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhir, semuanya sudah dapat berjalan dengan lancar. Kita masuk ke dalam proses atau model dari verifikasi, di mana berdasarkan hasil verifikasi model simulasi, alur sistem produksi kulkas pada software telah berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Mulai dari material seperti logam, plastik, dan komponen dapat mengalir dengan baik dari proses awal hingga akhir tanpa terjadi error pada sistem. Dengan demikian, seluruh objek simulasi seperti prosesor, storage, transporter, multiprosesor, dan operator juga berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Proses perpindahan material antar stasiun kerja berlangsung lancar dan hubungan antar objek telah terhubung dengan benar tanpa adanya jalur yang terputus. Dengan demikian, model simulasi dinyatakan berjalan dengan baik dan dapat digunakan untuk tahap analisis selanjutnya. Kemudian masuk ke dalam proses validasi, di mana berdasarkan hasil automated fitting results, distribusi Erlang E dipilih sebagai model terbaik karena memiliki relative score tertinggi, yaitu sebesar 85,48 dibandingkan 32 distribusi lainnya. Hasil absolute evaluation menunjukkan kategori good yang menandakan bahwasanya model valid dan layak digunakan dalam simulasi. Parameter location, scale, dan shape digunakan untuk membentuk distribusi data agar sesuai dengan kondisi data sistem. Selain itu, nilai error sebesar 0 menunjukkan tingkat kesalahan model yang sangat kecil sehingga hasil validasi dapat dianggap akurat dan terpercaya. Kemudian masuk ke dalam output simulasi. Yang pertama terdapat output WIP atau work in process, di mana berdasarkan hasil output average WIP, terlihat bahwasannya setiap stasiun kerja memiliki jumlah rata-rata produk yang berbeda sesuai dengan aktivitas prosesnya. Nilai WIP tertinggi terdapat pada proses listrik dan refrigeran, serta distribusi dan inspeksi bahan baku yang menunjukkan adanya akumulasi produk dan waktu tunggu yang lebih besar daripada bagian tersebut. Sementara itu, proses awal seperti penyimpanan logam dan penyimpanan plastik memiliki nilai WIP yang sangat rendah sehingga aliran material berjalan dengan lancar tanpa penumpukan. Sehingga artinya proses perakitan dan pemasangan isolasi nilai WIP tergolong sangat stabil dan masih terkendali, serta secara keseluruhan sistem produksi ini sudah berjalan sangat baik, namun beberapa stasiun kerja dengan nilai WIP yang tinggi masih berpotensi untuk terjadinya bottleneck sehingga perlu untuk diperhatikan untuk lebih lanjutnya. Lalu masuk ke dalam output yang kedua yaitu state bar, di mana berdasarkan output state bar, sebagian besar stasiun kerja memiliki atau berada pada kondisi processing dengan tingkat aktivitas yang cukup tinggi, yang menunjukkan bahwasannya proses produksi berjalan aktif selama simulasi. Beberapa proses seperti pemasangan isolasi, perakitan sistem pendingin, pengujian kualitas, dan pemasangan komponen memiliki utilisasi yang dominan. Namun, pada beberapa stasiun kerja juga terdapat kondisi idle dan block yang menandakan bahwasannya adanya waktu tunggu dan hambatan aliran proses produksi. Pada proses listrik dan refrigeran, serta pemasangan komponen memiliki proporsi blok lebih besar sehingga berpotensi menjadi bottleneck dalam sistem. Secara keseluruhan, sistem produksi sudah berjalan cukup produktif, tetapi masih diperlukan perbaikan pada beberapa proses untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan kelancaran produksi. Nah, berikut kita masuk ke rekomendasi perbaikan. Di sini kami membuat sebuah fishbone diagram yang terdiri dari 5 aspek, yaitu manusia, mesin, material, metode, dan juga lingkungan.
Nah, di manusia sendiri itu kita analisis bahwasannya beban kerja dari operator itu tidak merata dan juga kurangnya ketelitian pada saat proses perakitan. Lalu pada aspek mesin, tidak ada mesin cadangan dan juga transporter itu mengalami antrean pada saat pemindahan material. Selanjutnya di aspek material, keterlambatan bahan baku saat datang dan juga distribusi bahan bakunya tidak merata. Lalu di aspek metode, terjadi bottleneck pada beberapa proses produksi dan juga waktu perpindahan materialnya cukup lama. Yang terakhir, di aspek lingkungan, penempatan layout produksi kurang optimal dan juga jarak antar workstation itu berjauhan. Nah, berdasarkan diagram sebab akibat atau fishbone diagram tadi, perusahaan itu dapat mengurangi permasalahan produksi dengan melakukan pemerataan beban kerja operator serta memberikan pelatihan kerja agar ketelitian saat proses perakitan meningkat dan kesalahan produksi dapat diminimalkan. Nah, pada faktor mesin, perusahaan perlu menyediakan yang namanya mesin cadangan serta memperbaiki sistem transportasi material agar antrian pemindahan material itu tidak menyebabkan keterlambatan proses produksi atau bottleneck. Nah, dari sisi material, pengendalian persediaan dan penjadwalan kedatangan bahan baku harus bisa ditingkatkan supaya distribusi material menjadi lebih merata dan tidak terjadi kekurangan bahan pada workstation tertentu. Nah, pada aspek metode, perusahaan dapat mengurangi bottleneck dengan menyeimbangkan alur produksi dan mempercepat perpindahan material menggunakan sistem handling yang lebih efisien. Selain itu, pada faktor lingkungan kerja, dilakukan adanya perbaikan layout produksi dengan mengatur jarak antar workstation supaya lebih dekat sehingga waktu perpindahan material menjadi lebih singkat dan aliran proses lebih lancar. Nah, dengan penerapan tindakan tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi waktu tunggu, dan hambatan proses juga meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi secara keseluruhan. Nah, adapun kesimpulan dan juga saran dari penelitian ini. Untuk kesimpulannya, yang pertama, penelitian berhasil merepresentasikan alur sistem produksi kulkas PT33 Interior ke dalam activity cycle diagram dan model simulasi yang menggambarkan proses produksi mulai dari inspeksi bahan baku hingga finishing dan juga pengemasan. Nah, model tersebut mampu menunjukkan hubungan antar proses serta adanya waktu tunggu yang mempengaruhi kelancaran produksi. Lalu yang kedua, model simulasi sistem produksi berhasil dibuat menggunakan software flexing dengan berbagai objek simulasi seperti source, queue, prosesor, operator, transporter, sink, dan juga multiprosesor. Nah, hasil verifikasi menunjukkan model berjalan dengan baik tanpa error, sedangkan hasil validasi menunjukkan distribusi Erlang E menjadi model terbaik dengan relatif skornya sebesar 2,48 dan status evaluasinya good. Dan sehingga model dinyatakan valid dan layak digunakan. Selanjutnya yang terakhir, hasil analisis performa sistem menunjukkan bahwa proses listrik dan refrigeran serta distribusi dan juga inspeksi bahan baku 3 memiliki nilai BIP tertinggi, sehingga berpotensi menjadi bottleneck pada sistem produksi. Nah, sementara itu, area penyimpanan material memiliki nilai BIP rendah yang menunjukkan aliran material berjalan lancar. Dengan demikian, simulasi berhasil membantu mengidentifikasi proses yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi sistem produksi kulkas. Nah, untuk saran di penelitian selanjutnya, yang pertama, berdasarkan hasil simulasi, perusahaan disarankan untuk melakukan evaluasi pada proses listrik dan refrigeran serta distribusi dan inspeksi bahan baku tiga karena memiliki nilai WIP tertinggi dan berpotensi menjadi bottleneck. Nah, perbaikan dapat dilakukan melalui penambahan sumber daya, penyeimbangan beban kerja, dan juga pengaturan ulang aliran material supaya efisiensi produksinya meningkat. Lalu yang kedua, perusahaan juga disarankan melakukan pengumpulan data yang lebih rinci dan berkelanjutan agar model simulasi dapat merepresentasikan kondisi nyata secara lebih akurat. Faktor seperti variasi permukaan, keterlambatan bahan baku, kerusakan mesin, dan juga ketidakhadiran operator dapat dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya. Lalu yang ketiga, model simulasi yang telah dibuat sebaiknya dikembangkan dengan menambahkan berbagai skenario perbaikan dan analisis perbandingan alternatif solusi. Selain itu, penggunaan indikator kinerja lain seperti utilisasi mesin, utilisasi operator, waiting time, throughput, dan juga produktivitas dapat digunakan untuk menghasilkan evaluasi sistem yang lebih mendalam dan juga akurat. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 33, saya Dewi Bunga Anggreni Pratiwi, Dan saya Joy Claudio De Palma. pamit undur diri. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.